Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Kodia dengan NIM A1122030. Saya dari kelas A, semester 4, Pendidikan, Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan salah satu aliran filsafat pendidikan, yaitu aliran rasionalisme. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu aliran rasionalisme. Jadi, rasionalisme adalah sebuah doktrin atau paham yang menegaskan bahwa rasio atau akal budi merupakan sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Menurut Dagobert Derunnes dalam buku Dictionary of Philosophy, rasionalisme adalah doktrin bahwa hanya penalaran rasional dapat memberikan pengetahuan tentang dunia dan manusia, khususnya dalam hal kebenaran universal dan pasti. Latar belakang rasionalisme muncul sebagai reaksi terhadap dua hal utama. Yang pertama yaitu dominasi pemikiran skolastik di abad pertengahan yang dipengaruhi dogma gereja dan otoritas Aristoteles. Rasionalisme ingin membebaskan akal dari belenggu dogma. Yang kedua yaitu berkembangnya paham empirisme yang menekankan pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Rasionalisme justru meyakini akal lebih unggul dalam mencapai kepastian pengetahuan. Selain itu, rasionalisme juga didorong oleh semangat pencarian kebenaran melalui penalaran rasional seperti dalam matematika dan perkembangan ilmu pengetahuan masa Renaissance. Ada beberapa prinsip-prinsip rasionalisme. Yang pertama yaitu rasio merupakan sumber pengetahuan yang lebih pasti daripada indera. Yang kedua yaitu pengetahuan sejati diperoleh melalui berpikir rasional, bukan pengalaman empiris. Yang ketiga yaitu ada kebenaran atau prinsip universal yang dapat diketahui melalui nalar. Yang keempat yaitu pengetahuan didapat dengan metode deduktif, yaitu menurunkan kesimpulan dari premis-premis umum. Kemudian ada perkembangan rasionalisme. Perkembangan rasionalisme mulai berkembang pada abad ke-17, sebelum dominasi pemikiran akademis abad pertengahan dan bangkitnya empirisme. Awalnya, rasionalisme digagas oleh René Descartes dengan menggunakan metode keraguan sistematis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan akurat melalui penalaran rasional. Gagasan Descartes tentang cogito ergo sum, yaitu saya berpikir maka saya ada, menjadi landasan rasionalisme. Rasionalisme kemudian dikembangkan oleh Baruch Spinoza dengan pandangan panteistiknya dan oleh Gottfried Leibniz yang mencoba menggabungkan rasionalisme dengan empirisme. Pada abad ke-18, rasionalisme mengalami perkembangan dengan munculnya filsuf seperti Christian Wolff yang secara sistematis menguraikan prinsip-prinsip rasionalisme. Namun, rasionalisme kemudian dikritik oleh empirisme yang dipelopori oleh David Hume. Hume meragukan kemampuan akal untuk memahami realitas secara utuh. Menanggapi kritik tersebut, Immanuel Kant berusaha mensintesiskan rasionalisme dan empirisme dalam rasionalisme kritisnya. Kant mengakui peran akal serta pengalaman indrawi dalam perolehan pengetahuan. Setelah Kant, rasionalisme mulai memasuki zaman kegelapan, namun pemikirannya masih mempengaruhi perkembangan filsafat modern dan ilmu pengetahuan barat. Rasionalisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu menekankan pentingnya berpikir rasional, logis, dan analitis dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua yaitu percaya pada kemampuan akal budi manusia untuk menangkap kebenaran universal melalui penalaran deduktif. Yang ketiga yaitu mendorong pengembangan metode ilmiah yang sistematis dan terstruktur. Yang keempat yaitu menghasilkan kepastian dalam bidang matematika dan logika. Yang kelima yaitu membebaskan pemikiran dari dogma dan otoritas semata. Yang keenam yaitu menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan revolusi ilmiah.
Adapun kritik dan kekurangannya, yang pertama yaitu cenderung mengabaikan peran pengalaman indrawi sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua yaitu berlebihan dalam mempercayai kemampuan rasio semata untuk menangkap realitas. Yang ketiga yaitu gagal menjelaskan pengetahuan empiris dan kontingensi dalam kehidupan nyata. Yang keempat yaitu rentan terhadap pemikiran yang terlalu abstrak dan spekulatif. Yang kelima yaitu dianggap sebagai pemikiran elitis yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Yang keenam yaitu dikritik oleh empirisme karena ketidakmampuannya memberikan pengetahuan faktual. Dan yang ketujuh yaitu tidak mampu menjelaskan seluruh realitas hanya dengan rasio semata. Kemudian, kritik-kritik tersebut datang dari penganut empirisme seperti John Locke dan David Hume yang menekankan peran pengalaman indrawi dalam memperoleh pengetahuan. Immanuel Kant kemudian berusaha mensintesiskan rasionalisme dan empirisme dalam rasionalisme kritisnya. Meski begitu, rasionalisme tetap memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat modern dengan menekankan pentingnya penalaran rasional dan metode ilmiah yang sistematis. Jadi kesimpulannya yaitu prinsip utama rasionalisme adalah kepercayaan bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui penalaran rasional, bukan pengalaman indrawi. Rasio dianggap mampu menangkap kebenaran universal dan pasti melalui metode deduktif. Kelebihan rasionalisme terletak pada penekanannya, pada berpikir logis, analitis, dan sistematis. Namun, kelemahannya adalah kecenderungan mengabaikan peran pengalaman dan realitas empiris. Setelah mendapat kritik, rasionalisme kemudian disintesis dengan empirisme oleh Immanuel Kant dalam rasionalisme kritisnya. Meski mengalami pasang surut, rasionalisme tetap memberi pengaruh besar pada perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan di Barat. Nah, kemudian mengapa saya menganggap bahwa aliran rasionalisme ideal untuk diterapkan dalam perguruan tinggi? Karena aliran rasionalisme menekankan penggunaan akal atau rasio sebagai sumber dasar pengetahuan. Dalam perguruan tinggi, pendekatan ini sangat menekankan pentingnya berpikir kritis, logika, dan analisis dalam memperoleh dan membangun pengetahuan. Di perguruan tinggi, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasional, bertanya, menganalisis masalah secara mendalam, dan menarik kesimpulan yang valid berdasarkan bukti dan logika. Selain itu, rasionalisme menekankan pentingnya penalaran deduktif, di mana kesimpulan diambil dari premis umum atau aksioma yang diterima. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa rasionalisme tidak menyangkal peran pengalaman indrawi dalam pemerolehan pengetahuan. Filsafat ini hanya menekankan bahwa penalaran rasional merupakan faktor penting dalam konstruksi dan validasi pengetahuan. Oleh karena itu, penerapan rasionalisme di perguruan tinggi dapat mendorong budaya berpikir kritis, logika, dan sains yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan studi. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dan alasan mengapa saya mengambil aliran rasionalisme sebagai aliran yang ideal untuk diterapkan di perguruan tinggi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak video ini hingga selesai. Dan saya meminta maaf apabila ada salah kata dan segala kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.